Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anit Nasari, mahasiswi PPG dalam jabatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, nomor NIM 41200200876. Pada hari ini 18 Oktober 2021 saya akan melakukan praktek uji kinerja UKIN sebagai salah satu rangkaian kegiatan PPG terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, silakan ketua kelasnya memimpin doanya ya. Hadi, silakan memimpin doa. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Mari kita baca doa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu ingin kita menyanyikan lagu bersama-sama. Jadi masih ingat pembelajaran kita yang kemarin? Masih, Bu. Tokoh dan Perempuan. apa materinya? Kata bakunya masih ingat? Apa itu kata yang baku? Kata-kata yang sesuai dengan pedoman bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Indonesia. Ya, pada hari ini
tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam waktu 60 menit ini adalah yang pertama, siswa bisa membaca teks si kotak ajaib dari PPT. Setelah membaca teks, peserta didik mampu membuat kalimat efektif dari teks dengan benar. Setelah berdiskusi, peserta didik mampu menentukan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu dan manfaatnya. Yang ketiga, melalui gambar dari PowerPoint, peserta mampu menunjukkan contoh pelaksanaan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, setelah melihat gambar dari PowerPoint, peserta didik mampu mendiskusikan dampak dari melaksanakan tanggung jawab terhadap kewajiban. Lalu setelah melihat gambar PowerPoint, peserta didik mampu menguraikan contoh pelaksanaan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menentukan dampak dari melaksanakan dan tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap kewajiban dengan benar. Nah, yang pertama kita memiliki teks ya, teks tentang si kotak ajaib ya, si kotak ajaib ya, teks tentang si kotak ajaib. Kita lihat ya, si kotak ajaib. Coba aku ingin keras ya, Dwi. Coba Dwi membaca si kotak ajaib. Di kota ajaib, dia dari Skotlandia, dia berstatus sipil para kebelahan. Ia adalah menantu yang ada yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar itu dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Bart mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi seperti saat ini. Ya, oke, paragraf kedua kita lanjutkan Elzi. Prinsip kerja televisi. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiasa tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dan disebut sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang bentuk sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam, putih, atau berwarna. Oke. Nah, coba Ibu ingin ya. Pada paragraf pertama kita harus menganalisisnya. Paragraf pertama ini mana yang kata itu yang non baku atau adakah kalimatnya yang tidak efektif, kita lihat. Di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Apa? Di depan bapak-bapak. Di depan. Coba ya Ibu tulis ya. Di depan Bapak-bapak dan ibu-ibu. para bapak Dan ibu-ibu. dan Ibu-ibu. dan kita lihat di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu ini ya, di depan para bapak-bapak dan ibu ini katanya kalimat ini belum efektif. Harusnya apa? Di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, berarti kita menghilangkan kata
Tidak efektif. Tidak efektif. Nah, yang efektifnya adalah, yang efektifnya kita lihat di depan bapak dan ibu. Coba kalimat sebelum di depan apa? Kalimat sebelum di depan apa? Di. Bukan, di depan itu apa bacaannya? Baik ya. Baik mendemonstrasikan ya. Jadi kalau kita baca nanti kita lengkapi ya. Baik ini orangnya ya. Baik mendemonstrasikan di televisinya tinggal. Televisi di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Oke, berarti pada satu itu berarti kita sudah mengubah ya. Sudah mengubah kalimat yang belum efektif atau tidak efektif menjadi kalimat yang lebih efektif. Jadi di sini ini kalimat para ini berarti mengandung banyak makna atau mengandung banyak makna, jadi dihilangkan. Oke. Nah, kita lihat lagi. Kita lihat pada pengertian ya. Jadi coba pengertian kalimat efektif ini adalah kalimat kalimat yang sesuai dengan kaidah yang berlaku dan mudah dipahami oleh pembaca. Kalimat tersebut memiliki unsur penting ya. Ada subjeknya, ada predikatnya, lalu ejaan yang digunakan pun sudah disempurnakan ya. Oke. Lalu ciri-ciri, apa ciri-ciri yang pertama? Memiliki unsur pokok, ada unsur pokok, ada subjek dan predikat. Subjeknya siapa di sini subjeknya? Siapa subjeknya? Coba dari kalimat ini. Iya, baik tadi ya. Baik tadi. Baik itu kan ada nama orang. Baik ini adalah subjeknya. Lalu predikatnya apa? Mendemonstrasikan. Mendemonstrasikan. Lalu yang kedua, pemilihan katanya baik dan tepat. Ya. Yang ketiga, sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang keempat, hemat. Ya, hemat seperti kata yang dihilangkan para tadi, berarti kita sudah mulai menghemat. Lalu yang kelima, hemat tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Para itu menunjukkan orang yang banyak ya. Para hadirin berarti semua orang yang datang ya. Nah, berarti untuk para bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu kita ganti dengan kata itu. Nah, ini juga contoh di bawah kita lihat para tamu-tamu duduk di kursi. Apa yang dihilangkan? Para. Lalu kata para itu yang efektifnya tamu-tamu duduk di kursi. Berarti ada dua bisa yang efektif. Lalu yang efektif yang kedua apa? Para tamu duduk di kursi. Bisa kita hilangkan para atau tamunya kita pakai satu saja, ya. Boleh tamu-tamu duduk di kursi atau boleh para tamu duduk di kursi. Bagus. Dan sekarang Ibu perlihatkan, sudah nampak di depan? Nah, kita sudah melihat ada 3 jenis gambar ya. 3 jenis gambar. Yang pertama, apa gambar yang pertama? Membuang sampah sembarangan. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua bermalas-malasan. Kenapa dia malasnya itu? Dia tidur. Saat belajar dia tidur. Boleh kita saat belajar tidur? Tidak. Yang ketiga, bekerja kelompok. Dari 3 gambar ini yang bagus yang mana? 3. Kalau yang kurang bagus? 2. Sekarang kita lihat ya. Kita melihat apa kewajiban kita sebagai
Yang pertama gambar 1. Buang sampahnya. Sementara di gambar dia buangnya sembarangan. Yang betulnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, Belajar dengan rajin. belajar dengan rajin. Bukannya tidur. Ada anak ibu di sini yang suka tidur belajar? Tidak ada ya. Yang ketiga, apa? Bekerja kelompok. Ya. Seringkah kamu bekerja kelompok? Sering. Ya. Bagaimana kalau kita dalam bekerja kelompok itu? Saling mengerjakan katanya. Ya, manfaatnya tugasnya cepat selesai. Apa lagi? Ada yang lain? Saling menghargai pendapat teman. Iya, bagus. Menghargai pendapat teman-temannya. Kita menghargai pendapat dalam kelompok kita ya. Lalu kita lihat lagi. Di situ apakah mereka sudah melaksanakan? Nah, gambar 1 sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar. Gambar 2? Gambar 3? Enggak. 1, 2 sudah. Yang ketiga berarti yang belum. Nah, Ibu tanya lagi. Yang ketiga apa dampak bagi diri sendiri? Kalau 1 gambarnya bagus, tidak. Kalau dia tidak bagus berarti dampaknya buruk juga. Gimana, apa yang akan terjadi? Tidaknya banjir. Sering-sering kita atau semua masyarakat itu gimana tuh membuang sampah pada nggak sesuai dengan tempatnya, buang sembarangan, buang di jalan, buang di sungai, maka akan terjadilah nantinya banjir ya. Lalu yang kedua, nilai. Kalau kita sambil tidur ya, apakah pelajarannya dapat? Tidak. Ternyata ada yang tidur. Sedangkan kamu ngobrol aja, itu sudah tidak dengar lagi kata-kata ibu ya. Apalagi kalau kita sudah tertidur kita sambil belajar. Alhamdulillah di lokal ini nggak ada yang tertidur ya. Lalu yang ketiga, nah kalau bekerja sama itu baik kah? Baik. Dampaknya juga Baik. Nah, jadi tadi sudah disebutkan sama Resi. Oh, katanya pekerjaannya cepat selesai Bu. Iya betul ya. Dengan kita bekerja sama itu kan kalau dalam ujian boleh kerja sama? Tidak. Ya, dalam ujian kita nggak boleh kerja sama, itu hanya dalam diskusi kelompok yang kita lakukan saat pembelajaran. Nah, kalau kita saling bekerja sama berarti tugas yang kita selesaikan, tugas yang kita kerjakan itu akan cepat selesai dan juga nantinya ya masing-masing kita akan memberikan pendapat. Nah, pendapat itu kalau sudah disatukan nanti akan menjadi lebih bagus ya. Nah, kita lihat pada gambar lagi, ada gambar. Nah, gambar ini ada berapa gambar nampaknya? 3. Kita lihat gambar yang pertama itu terjadi di mana? Sekolah. Yang gambar yang kedua? Gambar ketiga? Ada yang jelek, ada yang tidak bagus gambarnya di sini atau belum tepat? Sudah menunjukkan sikap yang bagus? Sudah. Berarti ini adalah bentuk kerjasama di sekolah, ya, di rumah, dan di masyarakat. Ini adalah bentuk kerjasama yang baik ya, bentuk kerjasama yang baik. Nah, ada juga bentuk kerjasama yang tidak baik. Sudah ada tadi ya, yang pernah melihat orang berkelahi? Pernah. Ada secara bersama-sama itu apa namanya itu? Tawuran. Ya, tawuran. Apakah itu bagus? Tidak. Nah, jadi tidak bagus. Apa tadi bilang, coba sebutkan lagi? Bisa mengakibatkan orang meninggal. Benarkah itu? Benar. Ya. Pernahkah kamu lihat di televisi? Pernah tidak kita lihat di koran? Pernah enggak? Pernah. Pernah ya, hal itu terjadi ya. Kita lihat di televisi, itu kenapa? Karena anak-anak itu dia membawa apa? Senjata tajam. Membawa senjata tajam. Nah, kalau sudah meninggal orang lain oleh kita, yang terjadi pada orang yang masuk penjara. Nah, jadi itulah menghilangkan nyawa seseorang adalah hal yang sangat dosa besar itu ya. Jadi dari sekarang ini kamu
kamu harus mengetahui mana yang baik yang untuk kita kerjakan, mana hal yang buruk yang tidak boleh kita lakukan. Harus kamu ingat dari masa-masa sekarang ini ya. Ini ada tertib. Ini tanggung jawab, tadi kita udah tahu. Tanggung jawab melaksanakan kewajiban berarti kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku, perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya. Jadi kita harus bertanggung jawab. Nah, apa tanggung jawab kamu di kelas ini? Apa tanggung jawabnya? Piket kelas. Piket ya. Piket merupakan sebuah mengerjakan PR yang ibu suruh. Adakah pernah kita tidak mengerjakan PR? Ada. Kenapa? Ceroboh, lupa, suka main ya. Nah, akibatnya apa? Nilai kita tidak isi. Nilai hari itu tidak dapat, kosong nilai PR-nya. Ya, kena hukum pula oleh guru. Apalagi? Nah, itu merupakan satu bentuk dampak ya. Kalau kamu nggak bikin PR, berarti kita nggak belajar di rumah tandanya ya. Orang yang belajar di rumah pasti ingat dengan PR-nya, berarti tidak dilaksanakan kewajibannya. Nah, coba baca apa? Apalagi Bindi. Sebagai seorang pelajar, kewajiban kita kali ini kurang keraskan suaranya ya nak. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, 2. Rajin belajar dengan sungguh-sungguh. 3. Dalam mengerjakan tugas kelompok, kita juga harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya dan mengumpulkannya tepat waktu. Lalu Menaati peraturan sekolah, menghormati guru, dan menjalankan tugas-tugasnya. ya. Terakhir, Menjaga kerukunan antar teman dan menyelesaikan tugas. bagus. Menjaga kerukunan antar teman. Ya, kerukunan itu artinya tidak bertengkar ya. Tidak bertengkar, tidak ada perselisihan. Pernah kamu bertengkar? Nah, ibu harapkan untuk ke depannya kita tidak ada lagi perselisihan. Kita selesaikan dengan baik. Tadi apa dampak jika tidak melaksanakan kewajiban? Nilai tugas sekolah menurun dan mendapatkan sanksi. Ya, nilai tugas sekolah menurun. Lalu? Tugas banyak yang menumpuk dan belum selesai. Iya. Kurang mendapatkan perhatian dari guru dan membuat suasana menjadi tidak nyaman. Ya, yang terakhir. Melaksanakan kewajiban sebagai dan akan membantu kegiatan pelajaran dengan baik. Ya, bagus. Nah, yang disebutkan tadi adalah disebutkan tadi itu Dampak jika tidak melaksanakan kewajiban. dampak jika tidak melaksanakan kewajiban. Tidak bikin PR hari ini, besok PR-nya harus dikumpulkan lagi. Ada PR lagi yang baru, jadi menumpuk jadinya. Iya baik? Iya, menumpuk jadinya. Lalu apa lagi? Ya, jadi karena sering tidak bikin PR, mungkin perasaan gurunya sudah tidak senang lagi ya. Tiap hari nggak bikin PR anaknya, berarti kita kurang mendapatkan perhatian. Ya, tidak mungkin yang diurus itu hanya satu orang yang tidak mengerjakan PR. Nah, teman-temannya yang lain juga harus diperhatikan oleh guru. Nah, pelajaran juga akan tertunda kalau mengurus hal-hal yang seperti itu. Dan kita sekarang masuk ke LKPD, ya. Kita masuk ke LKPD. Silahkan kita bergabung dengan kelompok kita masing-masing. Silahkan kita duduk pada kelompoknya. Ayo. Ceritain aja apanya atasnya di sini biar tidak
Oke, semua sudah mendapatkan LKPD ya? Sudah? Mendapatkan LKPD, kita masing-masing lihat ya, tidak ada yang tidak acuh terhadap kelompoknya. Nah, semuanya perhatikan dan dengarkan lagi suara ibu ya. Ya bu. Ya. Fokus dengan LKPD. Yang pertama LKPD 1, sambil kamu melihat LKPD-mu, ibu akan menjelaskannya. LKPD 1 tujuannya itu adalah memilih atau menulis kalimat tidak efektif dan kalimat efektif. Kita lihat langkah kegiatannya ya. Perhatikan ini di tabel yang pertama, ini kan tabel ya. Nah, tabel ini yang pertama ada kalimat yang tidaknya sudah ada. Nah, coba yang pertama apa kalimat tidak efektifnya? Kemarin Sophia di mall ya. Lalu sebelah kanannya itu kosong. Ya, berarti kita mengisi dengan kalimat yang efektif. Ya, ayo silakan ya. Silakan juga mengisi kemarin Sophia di mall. Nanti kita mengubah menjadi kalimat yang efektif. Yang kedua apa Bu Indi? Para hadirin dimohon segera memasuki ruangan. Ya. Yang ketiga? Yang ketiga apa? Siapa Dwi? Dengan pasar sangat ramai sekali. Nah, suasana di pasar sangat ramai sekali. Tempat ya. Kalau nggak di apa ya? Nah, yang keempat, nah ini. Ya, oke, disambilkan juga ditulis ya. Sudah. Kita lihat LKPD yang kedua. LKPD kedua. Nah, silakan membuka LKPD 2, semuanya sudah. Nah, LKPD 2 ini tujuannya adalah mendiskusikan ya. Namun sama-sama mendiskusikan dampak dari melaksanakan dan tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap kewajiban. Sudah kita bahas tadi kan? Nah, udah. Langkahnya, nah ini ada penjelasan gambar yang pertama. Lalu yang kedua baru mendiskusikan dampak melaksanakan kewajiban. Kita lihat ya. Ada nampak gambar di depan? Ada kelompok 1, kelompok 2. Ada apa? Ada Bu. Nah, di LKPD juga ya. Kelompok 3 nampak gambar. Kelompok 3A ini nampak gambarnya? Ya. Kelompok 4 nampak? Ya, ada gambarnya. Berarti ceritakan dulu. Kita ceritakan gambar yang ada ya. Silakan tulis apa cerita yang nampak. Berapa anak yang ada di situ? Ya, mengapa, apa saja yang mereka lakukan? Baikkah yang mereka lakukan atau burukkah yang mereka lakukan? Silakan kita tuliskan. Ya, bagus ya.
dampak dari tidak melaksanakan. Berarti kalau yang hijau ini yang apa? Yang buruk. Jadi ayo silakan kita diskusikan dengan kelompok kita. Tadi sudah ya dampak dari melaksanakan kewajiban. Ini dampak. Ya, ada yang ragu. Oke, silakan dan tadi kan sudah ada penjelasannya tadi ya. Dan kita lakukan bersama. Ya sudah? Nah, berarti setelah selesai LKPD 1 dan 2 kita akan mencoba kita presentasikan ya ke depan ya. Coba kelompok kayaknya udah ini Windy ya. Nah, Windy bisa presentasikan. Oh iya ya. Windy pertama untuk mempresentasikannya ya. Windy, oh iya Windy. Nah, teman-teman dari kelompok yang lain mendengarkan bagaimana kawannya dari kelompok 4 untuk mempresentasikannya. Dari LKPD 1 yang pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suasana di pasar sangat ramai sekali. Kalimat efektif. Suasana di pasar ramai sekali. Oke, sudah lihat. Pada yang kalimat yang pertama, kemarin Sophia di mall, berarti dia menambahkan kemarin Sophia pergi ke mall. Kata apa ya? Menuju ke mall. Nah, yang lain ada yang berbeda? Enggak, sama. Yang kedua, suasana di pasar ramai sekali katanya. Berarti dihilangkan kata, menghilangkan kata, iya sangat, menghilangkan kata sangat. Ya, ramai itu kan berarti sudah ramai, tidak perlu kita berikan sangat karena itu maknanya nanti ganda. Yang ketiga katanya, hadirin dimohon segera memasuki ruangan. Jadi parahnya sudah dihilangkan. Oke, lalu silakan menyebutkan dampaknya. Dampak. Dampak dari melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab di sekolah. 1. Suasana menjadi aman, nyaman, dan tentram. 2. Hidup menjadi rukun. 3. Menjalin hubungan silaturahmi dan menjalin rasa persatuan dan kesatuan. Dampak dari tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab di sekolah. Nilai tugas pun akan menurun, buang sampah sembarangan akan terjadinya banjir, buat suasana tidak penuhi nyaman, dan tugas sekolah banyak yang menumpuk. Oke, dan kelompok Wendy sudah mempresentasikan ya. Jawabannya sangat bagus sekali. Ya, sudah memahami sekali kerjasamanya yang baik, sudah menunjukkan sikap mau menunjukkan kerjasama, bertanggung jawab ya, aktif dalam kelompok ya. Semuanya pun sudah Ibu lihat sama aktifnya. Oke, berarti tinggal konsentrasi yang lebih dalam kelompok kita. Nah, kita beri tepuk tangan dulu ya kepada kelompok kita. Silakan yakin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali semuanya ya. Ya. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah. Sudah. Kita
ingin kamu coba tunjuk tangan. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Menyebutkan apa saja yang sudah kita pelajari. Coba tunjuk, mau tunjuk tangan ya? Tunjuk tangan ya. Ayo. Iya, Nita. Kata Nita tentang kalimat efektif. Apa lagi, Nak? Tanggung jawab. Belum, bentar. Apa lagi? Ada lagi, Nita? Dampak melaksanakan tanggung jawab. Coba Irzi, apa Irzi? Melaksanakan kewajiban. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab. Ya, Rahmat. Kamu buat apa, Nak? Membuat kalimat efektif dari yang tidak efektif. Ya, kita sudah menyebutkan, Irzi sudah menyebutkan, Rahmat juga sudah. Apakah ada tambahan yang lain? Apa ada, Bu? Oh, mengenai tokoh dan penemuan. Siapa tokohnya tadi? Ya, ada dalam teksnya. John Lager. Ya. Nah, penemuannya apa? Definisi. Jadi semua sangat berhubungan sekali dengan tema kita, tokoh dan penemuan. Ada tokohnya, ada penemuannya. Di dalam teks itu terdapat kalimat yang tidak efektif, lalu sudah kamu ubah menjadi kalimat yang efektif. Ya. Lalu selanjutnya ada gambar tadi ya, gambar yang terjadi di sekolah tentang ya kerja bakti di rumah, apalagi Di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Ya, jadi yang dilakukan itu ada dampak, di mana dampak baik dari kita melakukan ada juga dampak yang buruknya ya. Jadi tahu apa kamu tanggung jawab itu? Tahu tanggung jawab yang harus kita lakukan dan kita lakukan. Tahu contoh-contohnya? Apa contoh tanggung jawab kita sebagai pelajar? mengerjakan PR yang dikasih guru. Mengerjakan PR, Sampah pada tempatnya. membuang sampah pada tempatnya, kelas. piket kelas. Ada. Rajin belajar dengan Rajin belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan Kalau tanggung malas. jawab itu apa? Tanggung jawab mengajar. mengajar anak-anak. Apa lagi? Ada tanggung jawab yang lain? Memberi PR anak murid. Ya, memberi PR. Ibu juga berkewajiban memberikan kamu tugas supaya di rumah kamu pun mengulang pelajaran kamu kembali. Oke, sudah. Ibu rasa sudah cukup. Nah, kita meskipun nilai kita tinggi dalam apa kita ya, dalam pembelajaran ini, berarti kita tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Kita juga harus Menghargai teman. harus menghargai pendapat teman. Kita harus menunjukkan keaktifan kita. Nah, nanti setelah ini Ibu akan membagikan lembaran evaluasi. Evaluasi ini berarti kita mengerjakan sendiri-sendiri lagi. Nah, jadi pada akhir pembelajaran ini Ibu cukupkan dan Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.